Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat. Ya, kali ini saya akan eh membahas sedikit ya tentang sidang PK Jessica Kumala Wongso kemarin ya. Tentunya saya menunggu-nunggu ya kemarin itu sidang PK disiarkan secara live ya dan dipublikasikan. Akan tetapi teman-teman tahu sendiri mungkin ya yang mengikuti kasus kopi sianida ini sampai Jessica bebas sampai ke sidang PK ya. Itu tidak kita lihat persidangan tersebut kecuali potongan-potongan video ya di sidang PK tersebut, dan saya pengen sekali sebenarnya tahu apa statement Bang Rismon Sianipar itu pernah mengatakan bahwa nanti akan dibongkar beberapa oknum yang diduga merekayasa. Nah, itu yang ditunggu-tunggu momen tersebut sebenarnya ya. Akan tapi tidak bisa melihat hal tersebut dikarenakan tidak ditayangkan secara live ya. Jadi sidangnya tertutup kan gitu ya. Kita hormati apapun itu ya. Akan tapi rasa penasaran ini tetap masih mengganjal ya. Pengen tahu apa yang dikatakan Bang Rismon Sianipar itu di persidangan tersebut, itu bagaimana di sidang PK Jessica gitu ya, karena ada statement Bang Rismon yang mengatakan akan membongkar dugaan rekayasa ya yang dilakukan oleh beberapa oknum. Nah, itu yang ditunggu-tunggu momen tersebut gitu ya. Tetapi sungguh kecewa banget ya setiap saya lihat channel YouTube gitu ya, atau melihat televisi gitu, tidak ada live streaming ya, atau tidak ada di televisi itu siaran secara live ya sidang PK Jessica gitu ya. Sebenarnya kurang puas juga ya, walaupun memang benar Bang Rismon juga udah sangat luar biasa memang memberikan sebuah gambaran-gambaran atau statement itu. Jadi saya lega juga ya di diskursus net sama di channel Bali G Academy juga sudah mengatakan bahwa di sidang tersebut sudah dipaparkan semuanya gitu ya. Tapi ya saya salut dan saya acungin jempol Bang Rismon Sianipar itu memang pahlawan keadilan ya. Tentunya bukan keadilan buat Jessica Kumala Wongso saja. Tentunya banyak sekali yang perlu dicontoh gitu ya. Jika ada kasus-kasus lain, tentunya ya harus seperti itu, harus transparan ya kan. Jangan sampai ada dugaan-dugaan rekayasa, itu tidak boleh. Karena siapapun yang berbuat salah itu tentunya mencari keadilan, mau keadilannya bagaimanapun itu harus sesuai kan sama perbuatannya kan, seperti itu. Tidak melakukan, jika tidak melakukan ya tidak harus dihukum kan gitu. Itu ya, jadi kayak Jessica juga masih mengajukan PK, tentunya dirinya sendiri atau kliennya atau kuasa hukumnya itu meyakini bahwa dirinya itu tidak melakukan atau tidak bersalah, mungkin kan seperti itu ya, mungkin gitu ya. Akan tapi ya bagaimana lagi, karena memang persidangan tersebut tidak dibuka untuk umum dan sidangnya tertutup gitu ya. Memang ada beberapa potongan-potongan video ya dari statement Bang Rismon, statement kuasa hukum, statement jaksa ya, itu juga memberikan sebuah gambaran-gambaran ya kan. Tapi kita kurang puas ya sebenarnya ya, pengen sekali ya menonton live ya gitu. Jadi biar utuh gitu ya, apa sih pernyataan Bang Rismon Sianipar ahli, apa sih pernyataan dari kuasa hukum, dan apa juga pernyataan-pernyataan dari jaksa penuntut umum. Itu sebenarnya pengen tahu gitu ya, pengen lebih detail gitu ya, bukan cuma potongan-potongannya saja gitu ya. Tapi ya nggak tahu kenapa kok bisa sidangnya tertutup dan tidak disiarkan secara live gitu ya, tidak terbuka untuk umum di media gitu ya. Itu yang jadi apa namanya, ganjalan, dan pengen sekali tahu sebenarnya ya itu. Walaupun Bang Rismon memang sudah mengatakan bahwa paparannya seperti itu di persidangan gitu ya, mengatakan di kanal YouTube Diskursus.net ya, bilangnya seperti itu. Dan di Bali G Academy juga mengatakan sudah dikatakan seperti itu, dibuka semua di persidangan. Akan tapi kan kita tidak lihat ya, pengen tahu utuhnya tadinya.
tapi ternyata memang tidak bisa, gitu ya teman-teman ya. Dan tentunya siapapun juga mengharapkan keadilan ya, karena keadilan ini sangat penting sekali, gitu ya, karena kita ini ya hidup di negeri ini ya butuh keadilan ya. Kita membutuhkan payung hukum, gitu ya. Jika seseorang kena konflik masalah hukum, tentunya ingin mendapatkan payung hukum, tentunya seperti itu ya. Jadi penegak hukum ya wajib mengayomi rakyat, mengayomi masyarakat ya. Penegak hukum seperti itu. Tidak boleh penegak hukum itu ya cuma mementingkan dirinya sendiri, karena penegak hukum misalnya ya, dia punya wewenang, punya jabatan, punya kekuasaan, dan akhirnya memanfaatkan sebuah wewenangnya, jabatannya, atau menggunakan wewenangnya, menggunakan jabatannya tersebut ya untuk membuat seseorang, atau seperti yang dikatakan Bang Resmond Syani, malah memangsa rakyat ya, yang seharusnya beliau itu harus menegakkan hukum ya, melindungi masyarakat, memberikan rasa nyaman masyarakat ya, mengayomi masyarakat, harusnya kan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ya kasus ini nanti bagaimana putusannya ya kita tunggu saja ya. Ya yakinlah jika memang tidak berbuat dan memang benar Jessica ya pasti bebas, pasti putusannya akan dikabulkan ya, permohonan PK-nya akan dikabulkan. Tetapi jika memang terbukti berbuat ya harus dihormati apa keputusan hakim tersebut ya. Jadi seperti itu, kita tidak bisa berandai-andai, atau kita tidak bisa mengatakan bahwa putusan itu akan terbaik dan akan putusan sesuai sama keinginan kita, karena yang bisa menentukan itu kan Mahkamah Agung kan, seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja putusannya bagaimana ya teman-teman ya. Kita selalu hormati apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan selalu memberikan putusan yang terbaik, yang bijaksana ya, karena mereka itu adalah Mahkamah Agung, itu udah pasti agung ya kan, memberikan yang terbaik buat masyarakat ya, putusan yang terbaik ya, bijak kan gitu ya, tentunya seperti itu, agar masyarakat ini ya benar-benar bisa merasakan bahwa duduk di negeri ini tidak ada rasa ketakutan gitu, apalagi tentang masalah hukum kan gitu ya, tidak ada rasa ketakutan. Kita merasa bahwa duduk di negeri ini kita punya penegak hukum, tapi penegak hukumnya itu mengayomi kita, melindungi kita, itu yang paling penting. Jadi masyarakat itu begitu ya. Kalau kita melihat dari kasus-kasus yang sudah berjalan, kasus-kasus yang beberapa tahun yang lalu, sehingga kasus ini viral dan ramai, kita tahu kan dari beberapa kasus ya, banyak dugaan-dugaan kejanggalan dan akhirnya sampai mengajukan PK. Contohnya seperti kasus Vina ya, seperti itu. Itu kan jika tidak ada suatu kejanggalan ya, tidak mungkin ya seseorang itu mengajukan PK kan gitu ya. Seperti itu. Jika yakin dirinya memang tidak bersalah ya pasti mengajukan PK. Tapi kalau mereka merasa melakukan ya, merasa melakukan tindak pidana ya, pasti dia juga akan percuma, mengajukan PK juga sia-sia kan gitu ya. Tentunya seperti itu. Jadi mereka yang mengajukan PK itu udah yakin mungkin dirinya tidak bersalah kan, seperti itu. Dan oke, mudah-mudahan negeri ini bebas dari oknum-oknum penegak hukum. Jika ada oknum-oknumnya, mudah-mudahan setelah ganti presiden ya sekarang ini, dan sekarang ini ada Wamenko ya, hukum dan HAM itu ya, ada Bapak Utto Hasibuan, mudah-mudahan sikat semua oknum-oknum ya. Jika ada oknum-oknum ya wajib diberantas ya, jangan cuma dipecat ya, jangan cuma dikasih kode etik ya gitu ya, terus mungkin dimutasi atau gimana, jangan, pecat, pidanakan itu oknum-oknumnya agar bersih dari oknum di negeri ini. Itu yang paling mantap, seperti itu ya. Setuju teman-teman ya? Jika ada oknum yang harusnya menegakkan hukum akan tetapi malah memainkan hukum, yang seharusnya mereka ini memberantas para kriminal ya, tapi mereka melakukan kriminal ya, penegak hukum, akan tetapi mereka malah melanggar hukum. Itu wajib diberantas, wajib dibasmi ya, pecat, penjarakan, jangan hanya dimutasi, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.